那位无数的拳手都这么做。Halo Elovers, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan semakin kuat menghadapi kenyataan hidup yang penuh dengan tantangan. Sama dengan kisah film kali ini yang akan saya ceritakan ketika krisis keuangan melanda sebuah kota di Thailand, di mana kekuatan jahat yang lebih dominan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti berkembangnya judi, narkoba, pembunuhan, seks bebas, dan penculikan di kota yang disebut saat itu dengan istilah kota dosa. Namun tahukah kalian, terlepas dari hal-hal yang jahat, kita akan berfokus pada seorang pria yang bernama Lin Feng yang berasal dari Tiongkok, China. Ia adalah seorang petinju yang profesional. Dari mana saya tahu? Ya karena dalam adegan awal film, di kota Bangkok, kita akan melihat bagaimana Lin Feng dengan mudahnya menumbangkan lawannya dalam pertandingan tinju bebas. Namun beberapa saat setelah pertandingan itu selesai, ia dihadang oleh sekelompok orang yang ternyata mereka adalah para petinju juga. Dengan maksud adalah untuk membunuh Lin Feng demi uang dari seseorang yang diakui sebagai bos mereka. Karena saat itu Lin Feng menolak untuk kalah dalam pertandingan, sehingga si bos mengalami kekalahan dari judinya. Namun setelah ia mencoba menyadarkan orang-orang yang seprofesi dengannya, mau gak mau baku hantam pun terjadi. Setelah pergi dari sana, kalian pikir akan selesai? Oh, tentu tidak. Bahkan setelah di luar pun puluhan orang terus menyerangnya. Sehingga saat ia akan berlari, tiba-tiba keesokan harinya, di pagi hari yang cerah, terlihat seorang pria gemuk yang menggemaskan bernama Dali. Ia adalah seorang kontraktor sebuah proyek yang akan mendirikan sebuah panti asuhan. Pagi itu ia dikejutkan dengan penemuan tubuh seseorang di pinggir sungai, yang ternyata itu adalah Lin Feng. Karena merasa jika Lin Feng masih hidup, ia pun membawanya ke rumah untuk dirawat. Setelah beberapa hari ia dirawat dengan ramuan tradisional ala kadarnya, akhirnya saat itu Lin Feng pun sadar dari komanya. Sehingga saat itu Dali pun baru menyadari jika pria yang ia temukan ini juga berasal dari Tiongkok. Lalu saat di malam hari kembali ke arena tinju, terlihat seseorang yang diakui bos bernama Kaekul. Ia saat itu sedang menikmati pertarungan tinju dari atas. Namun tak berselang lama, ia dihampiri oleh seseorang anak buahnya yang bernama Sunny. Dan mengabarkan jika negosiasi mereka telah ditolak. Dan Dali menolak untuk menjual lahannya pada mereka dengan harga 40% lebih murah dari harga pasaran. Dan saat itu juga mereka mengetahui jika Dali ternyata dilindungi oleh polisi setempat. Namun saat melihat pertandingan tinju itu, ia nampaknya senang. Yang mana ternyata saat itu yang bertanding adalah pria ini bernama Yong. Kaekul sangat senang karena ia kalah dalam pertandingan sehingga ia bisa mendapatkan banyak uang dari judinya. Namun Yong yang saat itu merasa tidak ada artinya dalam sebuah pertandingan yang terus-terusan kalah. Ia justru khawatir dengan reputasinya sebagai raja tinju. Sehingga saat itu ia meminta untuk berhenti bertarung. Namun mendengar itu Kaekul hanya memberinya dua pilihan, yaitu mati seperti Lin Feng atau mendapat uang lebih sambil berlutut.
Sungguh pilihan yang sangat membingungkan baginya, sehingga dengan rasa gemes mau nggak mau ia pun menerima uang itu, walau harga dirinya tercabik-cabik. 跪着挣钱，要么站着赔死，早这样不就好了？ Keesokan harinya, setelah Dali memastikan proyeknya berjalan dengan lancar, ia pun berencana akan membawa Lin Feng yang lupa ingatan ke kantor polisi. Namun saat dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang gadis penjual es buah segar murah meriah bernama Lily, yang saat itu diganggu oleh beberapa preman. Refleks hal itu membuat Lin Feng saat di kantor polisi, ia bertemu dengan salah seorang polisi wakil sersan yang juga sahabat kecilnya, dengan maksud agar Lin Feng dapat ditampung di sana. Karena ia khawatir jika Lin Feng memiliki musuh, karena hal itu akan mengancam keselamatannya juga. Namun saat itu karena sersan tertinggi yaitu Sersan Park belum menyetujuinya, dengan terpaksa wakil sersan pun harus menolaknya. Masih di tempat ini, saat Lin Feng asik mengikuti gerakan tinju yang ada di acara TV, seseorang mencoba untuk mempengaruhinya agar berkelahi. Beruntung saat itu Sersan Park datang dan melerai keributan yang ada di sana. Namun saat dalam perjalanan pulang, Dali dengan sengaja membuat Lin Feng untuk menunggu agar ia bisa berpisah dengannya. Beruntung saat itu Lily yang belum sempat berterima kasih padanya, ia berkesempatan untuk memberinya nasi uduk sebagai tanda terima kasih. Dan ia juga menyarankan agar Lin Feng tidak mengemis. Walaupun kita tahu. Lalu saat di proyek, lagi-lagi Lin Feng pun datang menghampirinya dengan maksud agar Dali dapat mempekerjakan dia sebagai kuli bangunan di tempat itu. Sehingga setelah melihat kemampuan Lin Feng, ia pun terpaksa mempekerjakan dia asal tidak berkelahi lagi. Kembali ke kantor polisi, saat itu Kaikul dan anak buahnya yang bernama Sunny pun berupaya untuk menyogok mereka agar kepolisian tidak ikut campur dengan proses negosiasi untuk lahan milik Dali. Tentu mendengar hal itu Sersan Park tidak akan menyetujuinya karena emang saat itu Kaikul dan anak buahnya dikenal sebagai penjahat. Ya walaupun ia tidak memiliki bukti untuk menangkapnya, tapi yang jelas Sersan Park pun menolak suapan dari mereka. 我警告你，不要再去骚扰肥来他们。 Di keesokan harinya, tampak Lin Feng yang udah seger bugar habis gajian, ia pun datang dan bermaksud untuk membeli nasi uduk Neng Lili lagi. Dan ia juga membayarkan yang kemarin yang ia makan. Namun walaupun sebenarnya Neng Lili menolak untuk dibayar, mau nggak mau dia pun menerima bayaran itu demi menghargai komitmen Lin Feng. Dari momen ini juga Lili baru menyadari jika Lin Feng ternyata lupa ingatan dan menyebut jika ia bernama Daswi. Tapi kita tetap akan menyebutnya Lin Feng. Saat Lily ingin pergi sebentar, tiba-tiba Lily disandra oleh seorang ODGJ. Sontak hal itu membuat Lin Feng bereaksi dan... Sejak saat itu kedekatan kedua sejoli ini pun mulai berjalan dengan lancar. Sehingga hal itu membuat Lin Feng semakin bersemangat untuk mencari cuan. Beberapa hari kemudian dari proyek milik Dali, saat mereka sedang asik bercanda, tiba-tiba sekelompok anak buah Kaikul yang dipimpin oleh seorang yang dijuluki sebagai Gigi Emas datang dan membuat rusuh pada mereka. Namun saat itu Lin Feng mencoba untuk tidak melawan sampai Dali sendiri yang memintanya. Sehingga...
Namun gak selang berapa lama kemudian polisi pun datang. Tapi ada hal yang tidak mengenakan, adalah di saat wakil sersan menyarankan agar Dali tidak mempekerjakan Lin Feng lagi. Karena menurutnya Lin Feng lah yang menjadi sumber masalah. Sehingga dengan berat hati, mau gak mau, Dali pun bermaksud untuk mengusir Lin Feng dari kehidupannya. Di keesokan harinya, sambil merenung dan meratapi kenyataan hidup yang penuh dengan tanda tanya, tanpa disengaja, Lin Feng berjalan dari depan warung milik Neng Lili. Sehingga saat ia mengetahui jika Lin Feng tidak bekerja di proyek itu lagi, ia pun berencana untuk merekrutnya agar bekerja dengannya. Lalu di malam hari, saat itu Kaikul kecewa atas kegagalan anak buahnya. Tiba-tiba Yong pun datang untuk mengabarkan jika ia baru saja kalah dalam pertandingan tinju. Tentu hal itu membuat Kaikul sangat senang karena kekalahannya lah yang akan menjadi kemenangan judinya lagi. Begitulah judi, semuanya bisa diatur sesuai dengan keinginan Bandar. Awalnya Yong melawan karena dengan kekalahannya sama aja reputasinya sebagai raja tinju akan rusak. Namun karena Kaikul mengancam akan membunuhnya jika ia tidak patuh padanya. Sehingga mau tidak mau ia pun patuh dan mengikuti apa saja yang Kaikul inginkan. Lalu dari sisi lain, saat Lin Feng menjalankan tugasnya, tiba-tiba berbeda saat di proyek milik Dali, Kaikul dan segerombolan anak buahnya pun datang untuk menemui Dali dan meminta agar dia menyerahkan sertifikat yang saat itu mereka bangun. Namun karena Dali masih tetap menolak, Kaikul pun menyandra anaknya dan memberinya waktu. Ia juga memastikan jika Dali tidak akan pernah melaporkan hal itu pada polisi. Tentu hal itu membuat Dali tidak terima karena anak satu-satunya akan dibawa, sehingga sayang sekali Dali yang gak bisa bela diri pun harus tewas di malam itu. Sementara dari sisi lain, Lin Feng pun terus dihajar oleh Sunny sampai mereka sendiri yang lelah. Namun saat mereka membuka karung itu, barulah ia menyadari jika Lin Feng ternyata masih hidup. Beruntung saat itu Neng Lili datang tepat waktu untuk menyelamatkan Lin Feng. Sehingga mereka menuju lokasi konstruksi milik Dali. Dan apa yang terjadi? Ya, beruntung saat itu Dali masih berkesempatan untuk menitipkan pesan padanya. Mulai dari saat itulah ia mendapatkan kembali ingatannya dan berjanji dalam dirinya akan membalaskan dendam Dali. Singkat cerita, Kaikul pun kecewa. Ia sangat kecewa dengan anak buahnya setelah mendengar ternyata Lin Feng masih hidup. Sehingga dengan penuh rasa percaya diri, si gigi emas menawarkan diri agar dia sendiri yang akan menyelesaikannya. Akhirnya tibalah saatnya. Di malam hari, Lin Feng akan menyelamatkan anak dari Dali yang bernama Lai. Namun, saat itu ternyata Kaikul dan anak buahnya emang sengaja menunggu kedatangannya. Saat itu Lin Feng juga sengaja akan menukarkan bocah itu dengan akta tanah yang dia inginkan. Namun, bagi Kaikul tak semudah itu Ferguson. Ia menginginkan agar permainan itu bisa dinikmati. Dan ia juga menginginkan agar Lin Feng mati malam itu juga. Sehingga namun saat kekacauan itu terjadi, tiba-tiba para kuli bangunan Dali dan polisi pun datang untuk menyelamatkan mereka. Saat di kantor polisi, Lin Feng pun ditemui oleh seseorang yang ternyata adalah Yong. Saat itu Yong akan meminta maaf padanya. Ia menjelaskan, semua berawal karena Lin Feng tidak menuruti keinginan Kaikul.
dan selalu memenangkan pertarungan sehingga Kaikul saat itu kehilangan banyak uang dari judinya. Asal kalian tahu, Kaikul emang sengaja merekrut para master tinju untuk dijadikan objek judi. Sehingga ketika para pemain judi yang meyakini sang master akan menang, maka jika mereka mengalah, disitulah kemenangan Kaikul yang sebenarnya. Ia juga menjelaskan jika saat itu ia memang sengaja untuk tidak mengikat tangannya di saat ia akan membuangnya ke sungai, agar Lin Feng tidak terbunuh dan menyerahkan semuanya pada takdir. Seperti yang kita ketahui, Lin Feng diselamatkan oleh Dali dan itulah takdirnya. Setelah ia memberikan dompet yang berisi identitas Lin Feng, ia pun pergi dari sana. 好好活着。 Dari gedung terbengkalai tampaknya Kaikul juga menyadari jika Yong telah mengkhianatinya dan ia meminta si gigi emas untuk membunuhnya juga. Beberapa waktu kemudian, Kaikul pun mengunjungi salah seorang petinju legend asal Thailand yang bernama Narong. Dengan maksud adalah untuk mengadunya dengan Lin Feng. Namun ia menolak jika ia diminta untuk kalah lagi. Namun saat itu Kaikul sengaja untuk memprovokasinya agar ia mempertahankan reputasinya sebagai legend dan master tinju. 高手。 Lalu di saat malam hari, akhirnya Yong pun bertemu dengan si gigi emas. Sehingga saat itu, apa yang terjadi? Ternyata ia pun tewas di tangannya. Sementara keesokan harinya saat berlatih, Lin Feng pun mengajari Neng Lili sedikit teknik ilmu bela diri, agar ketika ODGJ itu menyandranya lagi, maka dia bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan di hari itu saat akan menyantap masakan Neng Lili, saat itu bocah ini kecewa karena Lin Feng belum membalaskan dendam ayahnya. Sehingga saat mereka mencari Lai yang saat itu merujak, Neng Lili pun berhasil diculik oleh Kaikul. Dan ia meminta Lin Feng untuk datang sesuai waktu dan tempat yang disepakati. 我倒是期待看见你跪下来求饶的样子。 Tibalah waktunya setelah sekian lama, Lin Feng berlatih untuk meningkatkan imunitas tubuh. Akhirnya ia pun datang ke sebuah gedung terbengkalai. Dan ia membereskan si gigi emas terlebih dahulu. Namun saat itu ia nggak menyangka jika legend yang selama ini ia kagumi bekerja sama dengan mereka. Sehingga mau tidak mau, setelah membereskan Narong, Lin Feng pun berhasil menghalangi Kaikul yang akan melarikan diri saat itu. Namun, karena ia memiliki pistol dan menyandra Neng Lili, ia pun mencoba untuk tetap tenang dan berupaya untuk memberi kode pada Lili agar ia melakukan persis yang pernah ia latih sebelumnya. Sehingga tak hanya itu, saat kejadian itu tiba-tiba para kuli bangunan yang bekerja untuk Dali pun datang untuk membantu mereka. Akhirnya setelah itu kepolisian setempat pun berhasil menangkap mereka dengan bukti kejahatan, judi, narkoba, pembunuhan, dan penculikan.
Dan saat itu juga Sersan Park berterima kasih padanya karena sudah membantunya untuk mengungkap kasus kejahatan Kaikul. Lalu di kemudian hari, terlihatlah Lin Feng yang memimpin upacara penghormatan terakhir untuk Dali. Dan usut punya usut, setelah beberapa bulan bahkan tahun, akhirnya Neng Lili pun hamil dan mereka pun bahagia. Gak tahu kapan nikahnya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah dengerin ceritaku. Ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini. Tetaplah pertahankan harga dirimu walaupun kamu miskin. Karena terlepas dari hidup yang butuh uang, namun ada harga diri yang tidak dapat dibeli. Karena apa yang kita lakukan sekarang akan menjadi sejarah di kehidupan masa depan kita. Saya Bang El dan seluruh para pemain Bangkok Storm mohon pamit undur diri.